Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah dengan tema pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan, di mana kegiatan ini saya lakukan dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Ya, ada yang bisa saya bantu? Iya ini Pak, mohon izin mengganggu waktu keseharian sebentar. Ini Pak terkait dengan pendidikan guru penggerak saya, ada salah satu tugas di mana KPP itu harus melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Nah di sini tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Mohon izin Pak untuk melakukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan, mungkin dipersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Mandiri. Saya kepala sekolah SD Negeri Palingalau 2, tempat Ibu Nur Indah SPDSD yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak bertugas. Itu aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, tentunya Pak ya, selama Bapak jadi kepala sekolah, baik di sekolah ini ataupun di sekolah yang lain, banyak kasus-kasus yang Bapak hadapi Pak ya. Nah, di sana bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi Pak atau membedakan mana kasus yang termasuk kasus dilema etika atau kasus rujukan moral? Terima kasih juga untuk dilema etika dan didikan moral. Salah satu cara kami mengidentifikasinya ya wujud dilema etika ini kan dua permasalahan yang sama-sama benar. Nah, untuk rujukan moral ini antara benar dan salah, seperti itu aja. Iya Pak. Jadi menurut Bapak dilema etika itu adalah kasus yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar Pak. Nah, karena nilainya itu sama-sama benar, tentunya Bapak sedikit kesulitan Pak ya untuk mengambil keputusan Pak ya. Nah sekarang bagaimana cara Bapak itu dalam menjalankan pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika tersebut Pak, yang nilainya sama-sama benar? Karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, karena sama-sama benar, terkadang kami itu memang kesulitan untuk memilih. Tapi namanya permasalahan pasti harus ada satu keputusan seperti itu. Tentunya salah satu cara kami biasanya dari dua yang sama-sama baik ini kami pilih salah satu yang nilai kemanfaatannya yang paling banyak untuk orang banyak seperti itu. Salah satunya saja seperti itu Ibu Indah. Tentunya masih ada pertimbangan lain. Iya, baik. Dari apa yang Bapak utarakan, di sini Bapak lebih memilih nilai hasil akhir Pak ya, lebih bermanfaat untuk orang banyak Pak ya. Baik Bapak, di dalam setiap kasus yang Bapak alami, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan? Maksudnya step by stepnya itu bagaimana Pak? Langkah-langkah yang biasanya kami tempuh itu yang pertama tentunya di dua permasalahan yang sama-sama baik itu kita identifikasi dulu. Terus setelah itu karena keputusan, karena saya misalkan di suatu lembaga kan tidak mungkin saya memutuskan secara sepihak. Ya biasanya saya komunikasikan dengan para guru, dewan guru dan
warga sekolah yang lain perihal dua permasalahan tadi. Nah, setelah itu tentunya kami urung rembuk mendengarkan masukan-masukan dari teman yang lain. Nah, habis itu nanti kan pasti ada satu titik di mana saya harus memutuskan. Setelah mendapat masukan-masukan itu, tentunya saya akan memutuskan seperti itu. Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil itu yang pertama mengidentifikasi masalah dulu Pak, ya, mempelajari masalah. Kemudian Bapak berkomunikasi atau melakukan musyawarah dengan semua warga sekolah, baru keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama, begitu Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian dari langkah-langkah yang Bapak utarakan barusan, menurut Bapak hal mana yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu? Jadi yang paling mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan itu langkah yang bagaimana? Yang mana? Ya, pada saat musyawarah tadi, pada saat musyawarah tadi tentunya akan ada beberapa sudut pandang. Tentunya setelah saya juga punya sudut pandang menurut saya, itu setelah musyawarah pasti saya ada pembanding dari teman-teman itu, dan nanti pastilah nanti setelah semua mengutarakan pasti nanti ada dengan sendirinya keputusan itu akan terjawab. Iya Pak, terima kasih. Jadi di sekolah ini memang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan ya. Baik Pak, selama Bapak menyelesaikan suatu masalah atau suatu kasus, apakah selama ini ada tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan Pak? Kalau tantangan di mengambil keputusan itu pasti ada, akan tetapi dengan adanya musyawarah, dengan ya komunikasi yang baik dengan warga sekolah, pasti ada solusi dan pasti ada keputusan yang disepakati dan itu dirasa sebagai keputusan yang paling baik. Baik Bapak, terus selama Bapak menjalankan atau menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak hadapi, apa ada jadwalnya Pak? Dalam sekolah ini misalkan ada kasus dijadwalkan begitu Pak, apa Bapak lakukan langsung sesuai dengan kebutuhan Bapak? Kalau masalah ini kondisional, kalau memang sangat-sangat mendesak, ya pada saat itu juga. Tapi terkadang saya itu memberi jeda waktu 1 atau 2 hari. Saya sampaikan kepada teman-teman Dewan Guru, ini ada permasalahan seperti ini. Silakan Bapak Ibu renungkan, dipikir matang-matang, 2 hari lagi kita musyawarah, kita kata. Dan dari situ mungkin pada saat teman-teman di rumah itu merenungkan atau mencari solusi, dan pada saat hari yang sudah ditetapkan itu insya Allah ada solusi yang terbaik setelah sama-sama mengutarakan plus minus dari sesuatu yang harus diputuskan. Berarti memang Bapak di sini lebih mengidentifikasi dulu Pak, yang memberi kesempatan kepada semua guru yang ada di sini Bapak ya. Baik Pak, mungkin Pak ya, mungkin selama Bapak pengambilan keputusan ada seseorang yang dapat membantu Bapak atau faktor-faktor dari luar yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Di momen-momen tertentu biasanya memang pasti ada Ibu, tergantung dengan permasalahannya. Ya terkadang Ibu Indah juga menjadi salah satu orang yang membantu saya untuk memutuskan dengan permasalahan yang ada itu. Baik, terima kasih Bapak ya. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang menjadi pembelajaran Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pertama memang agak sulit Bu untuk memutuskan sesuatu yang terkadang itu
sama-sama benar, tetapi kita memang harus memilih salah satu, mana yang lebih prioritas, mana yang lebih memberi kemanfaatan sebetulnya. Tentunya ya seperti yang saya utarakan tadi, dengan adanya musyawarah, urut rembuk, sama-sama mengutarakan plus minusnya, insya Allah ya kesulitan-kesulitan tadi akan terbantu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi memang di sekolah ini lebih mengutamakan musyawarah dan kebersamaan Pak ya, dalam setiap pengambilan keputusan. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi hanya ini aja pertanyaan dari kami, Pak, dari saya. Semoga sukses untuk Bapak. Ya, sama doa yang sama untuk Ibu Ida, semoga pendidikan cucunya bisa berjalan dengan lancar dan harapannya ilmu-ilmu yang sudah diperoleh itu bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Insya Allah. Tentunya juga ke siswa yang Siap, yang siap. sudah didapat, tujuan akhirnya kan untuk siswa. Siap Bapak. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit. Permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga Bu Indah. Maaf ini Bu ya mengganggu waktunya sebentar Tidak Ibu. kok, baru mengganggu nih Bu. Iya. Saya lagi santai nih. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu Bu ya. Alhamdulillah. Begini Bu, terkait dengan pendidikan guru penggerak saya, di sini para CKP itu ada tugas Ibu untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Jadi saya punya inisiatif ke Ibu April. Di sini Bu ya minta waktunya, ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan Ibu. Keputusan yang mengambil langkah kebajikan Ibu. Begini. Berapa bulan Bu Indah pendidikan guru penggerak itu Bu? Saya 6 bulan Ibu, Oh, iya. Sekarang sudah berjalan berapa bulan? 4 Bu Indah? bulan Ibu, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Iya. Tinggal 2 bulan lagi Tinggal ya Bu 2 Indah? modul lagi ini Ibu. Luar biasa Iya. sekali Bu Indah ini. Semangatnya luar biasa. Terima kasih Bu, berusaha maksimal. Kembali lagi Bu ya, Silakan, begini Bu, ya. ya. Begini Bu, Ibu kan selaku pimpinan Bu ya, di mana di sekolah itu banyak warga sekolah di sana. Otomatis kan di sekolah itu Ibu banyak menemukan masalah-masalah Bu ya. Di sana akan ada kasus-kasus gitu Ibu yang Ibu hadapi selaku pimpinan, di mana Ibu harus mengambil keputusan. Nah, sekarang yang pertanyaan dari saya itu Bu, bagaimana cara Ibu itu mengidentifikasi atau membedakan masalah-masalah tersebut, apakah termasuk kasus dilema etika atau kasus rujukan moral? Begini Bu Indah, memang betul sekali ya, banyak kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, yang pertama saya membedakan antara kasus yang dilema etika itu, saya rasa itu kasusnya ini semuanya dalam posisi benar sama benar. Jadi ke saya itu akan terjadi dilema. Nah, maka dari itu kasusnya termasuk dilema etika. Sedangkan kasus-kasus yang memang rujukan moral itu memang kasusnya loh ini sudah benar dan salah sudah benar-benar sudah ada lah, sudah terlihat oh ini loh kasusnya sudah salah, oh ini loh kasusnya sudah benar, jadi gampang memutuskannya itu Bu. Ya, seperti yang Ibu utarakan ya, kasus dilema etika itu mengandung nilai kebajikan benar sama benar. Nah, semuanya mempunyai kepentingan yang sama-sama benar. Otomatis Ibu kesulitan Bu ya dalam mengambil keputusan. Nah, itu bagaimana Ibu cara menjalani pengambilan keputusan yang menghadapi kasus seperti itu Ibu? Oh iya, saya biasanya seperti ini Bu Indah, ketika saya dipaparkan mengenai kasus yang dilema etika. Nah, yang pertama saya telusuri dulu latar belakangnya kasusnya itu. Oh, ternyata kasusnya ini lebih mengarah ke nilai-nilai kebenaran, baik nilai yang peduli atau bagaimana. Nah, ketika saya sudah mengidentifikasi ini sudah kasus dilema ya kan, nah baru saya itu lebih mengutamakan yang mana nilai-nilai yang akan diprioritaskan.
Misalnya nilai peduli, berarti lebih ke kemanusiaannya ya kan. Iya. Kalau nilai yang bagaimana yang kebermanfaatan kepada semua orang. Itu Bu. Oh, jadi Ibu disesuaikan dengan masalahnya, gitu Bu ya. Jadi nilai pedulinya tetap Ibu pakai Iya, ya tetap dalam saya mengambil pakai. keputusan. Baik Ibu, terima kasih. Terus dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah yang Ibu ambil itu apa saja? Step by stepnya itu Bu apa saja? Pertama, saya itu kan setelah saya menelusuri latar belakang isu atau masalah itu, baru saya bawa ke ruang rapat. Oh iya Bu. Ruang rapat dengan guru-guru dan tenaga pendidikan lainnya. Saya lakukan musyawarah Bu. Setelah saya paparkan, oh ini loh masalahnya. Nah, termasuk di 5 etika kan, harus benar-benar nantinya tidak ada yang dirugikan. Nah, saya utarakan semua isu-isunya, terus saya berikan semua warga sekolah itu berpendapat mengenai isu itu Bu. Jadi solusinya saya balikan lagi kepada warga sekolah. Setelah warga sekolah sudah, anggaplah sudah ada voting bersama ya Bu ya, ketika barulah saya selaku pimpinan mengambil keputusan yang saya bilang tadi, yang tidak ada pihak yang tidak dirugikan. Itu Begitu, Bu, ya ya. langkah saya itu Bu. Iya ya, jadi di sekolah Ibu itu selain mengidentifikasi, Ibu langsung secara bersama musyawarah, betul. ya, dengan keputusan bersama Bu ya. Luar biasa Ya, Ibu karena ya. memang sekolah ini kan suatu lembaga. Iya. Bukan saya sendiri. Iya, banyak warga. Iya, di banyak dalamnya, warga. Bu. Jadi semua pasti punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Iya. Saya selaku pimpinan hanya mewadahi Bu. Jadi saya cuma mengambil keputusan secara voting itu. Iya, luar biasa Ibu ya. Terus dari apa yang sudah Ibu paparkan langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan, menurut Ibu itu langkah yang paling efektif menurut Ibu itu yang mana Bu dalam pengambilan keputusan menurut Ibu? Kalau saya dalam langkah mengambil keputusan yang paling efektif itu, saya yang berpihak pada semua orang, yang bermanfaat untuk semua orang. Ketika keputusan itu sudah bermanfaat untuk semua orang, nantinya akan bisa dirasakan semua. Jadi bukan hanya sepihak saja. Jika saya memutuskan A, tetapi itu hanya berkepentingan untuk saya sendiri, nah itu juga bukan apa ya namanya, bukan hanya sekedar saya saja keputusan itu, melainkan untuk kepentingan orang banyak, tidak ada pihak yang dirugikan. Intinya saya gitu Bu. Iya ya Ibu. Jadi Ibu itu ya lebih ke hasil akhir Iya, Bu ya. betul. Dimana hasil akhirnya itu bermanfaat untuk semua. Luar biasa Ibu. Terus selama Ibu jadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, apakah selama ini Ibu ada tantangan Ibu? Ada dalam menyelesaikan masalah itu mengalami tantangan atau gimana gitu Bu? Iya jelas Bu, karena iya. memang tantangannya luar biasa Bu. Karena setiap yang pertama itu Bu, setiap warga sekolah mempunyai pendapatnya masing-masing. Jadi ketika saya mengkondisikan dan memutuskan, memang betul-betul harus berpihak pada semua warga sekolah. Itu yang pertama. Terus tantangan yang kedua ini Bu, karena masalah itu kan tergantung berat tidaknya masalah itu Bu. Tidak bisa terselesaikan dalam satu hari itu. Harus ada rapat selanjutnya. Jadi ada musyawarah selanjutnya. Nah itu juga sebagai tantangan saya sebagai kepala sekolah, harus memang benar-benar matang dalam mengambil keputusan. Gitu, Bu, Iya Bu. Tidak pas sekarang harus selesai, ternyata masih kami evaluasi dulu, refleksi bersama dulu. Jadi kami akan melaksanakan rapat selanjutnya untuk pengambilan keputusan. Jadi tidak semata-mata hari ini harus diputuskan, karena harus dievaluasi dulu Bu, direfleksi dulu. Dan itu Bu, seperti apa yang saya bilang tadi, yang berpihak pada semua orang.
Jadi memang betul-betul dalam pengambilan keputusannya itu memang melalui proses yang Iya, betul-betul betul, matang, betul Bu, ya, matang. agar pengambilan keputusan tersebut bijaksana, Bu, Iya, ya betul. Ibu. Terus dalam proses tersebut Mm-mm. Ibu ya, apa Ibu itu dalam proses pengambilan keputusan Ibu itu melakukan penjadwalan Ibu. Apa ada jadwal khusus atau Ibu langsung ada masalah langsung diselesaikan atau memang di sekolah Ibu itu ada kesepakatan penjadwalan gitu. Kalau penjadwalan tidak ada, Bu. Tapi kami ketika ada masalah, kami tampung dulu. Setelah kami tampung, terus mana yang lebih urgent masalah yang harus diselesaikan, kami bahas, Bu. Tapi kalau masalah musyawarahnya, penjadwalan musyawarahnya, ketika kami sudah menampung masalah-masalah yang ada dulu. Misalnya masalahnya ini yang paling urgent. Jadi kalau memang urgent harus itu sekarang juga, Bu. Harus memang diputuskan sekarang juga. Kalau memang masih bisa di lain hari, ya kami jadwalkan musyawarahnya di lain hari seperti itu. Iya, disesuaikan dengan Iya, keadaan dengan dan keadaan, masalahnya, ya. Bu, ya. Iya, memang masalah itu sebisa mungkin diselesaikan secepat mungkin, Bu, ya, biar benar, tidak Bu. berlarut-larut. Berlarut-larut. Karena masalah jika dibiarkan akan membengkak Iya, kan gitu, Bu. membengkak. Iya, luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, Ibu, Mm-mm. apakah dalam pengambilan keputusan Ibu itu punya seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan ini, saya biasanya itu kan pasti ada orang kepercayaan. Iya. Nah, saya punya figur lah, punya figur. Oh, ini loh yang bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan. Ketika saya ada masalah di sekolah, saya sharing dulu, Bu. Siapa tahu nanti ketika ada masalah ini, saya mendapatkan referensi-referensi bagaimana penyelesaiannya. Tuh, biasanya saya figur saya itu yang pertama, Bu, keluarga, Bu. Keluarga. Nah, karena keluarga di sini sudah mengenal betul karakter saya, terus saya sudah sharing-sharing mengenai keluarga besar sekolah saya, itu, Bu. Jadi keluarga saya kan tahu lah karakteristik semua warga sekolah saya, itu, Bu. Yang kedua biasanya saya kepala sekolah yang memang yang benar-benar menjadi figur saya, Bu, idola gitu saya. ya. Nah, itu saya sharing, oh saya ini ada masalah ini, bagaimana sih sarannya, itu, Bu. Jadi sebelum pengambilan keputusan memang benar-benar adakan sharing dulu dengan sesama, karena tidak semerta-merta keputusan itu harus diputuskan sekarang. Takutnya ketika saya salah dalam mengambil keputusan, nah itu yang saya pikir lah, Bu. Jadi saya akan adakan sharing dulu dengan orang-orang figur-figur salah, gitu, Luar Bu. biasa, Ibu, ya. Dekat hubungannya dengan keluarga, Iya, betul. sama rekan-rekan sama Iya. kepala sekolah, Ibu, ya. Sangat membantu sekali. Betul, Ibu, Bu. ya. Iya. Baik, Ibu. Nah, dari apa yang Ibu tadi paparkan dari awal sampai akhir, dari pengalaman-pengalaman Ibu selama ini, adakah ilmu yang Ibu dapat, yang Ibu petik tentang pengambilan keputusan ini? Nah, begini, Bu, ilmu yang saya petik dalam pengambilan keputusan ini gini. Dalam pengambilan keputusan tidak semerta-merta harus diputuskan sekarang. Memang harus dievaluasi, direfleksi dulu sesuai dengan langkah-langkah, apakah ini merujuk pada dilema etika apa bujukan moral. Ketika sudah mengalami dalam dilema etika, jadi saya harus matang-matang, Bu. Jangan sampai keputusan saya itu merugikan orang lain, itu, Bu. Iya, Bu, luar biasa sekali ini, Bu, ya. Nggak terasa ini pertanyaannya sudah selesai. Oh, Bu. sudah selesai. Iya, luar biasa, banyak ilmu yang saya dapat dari Bu April. Terima kasih sekali, Bu, ya, atas ilmu-ilmu yang sudah berbagi ke saya, menjadi pelajaran bagi saya ke depannya, Semoga Ibu. bermanfaat juga buat sampean, Iya, pengalaman-pengalaman tentunya, saya. Ibu, itu sangat kami butuhkan karena belajar dari yang lebih senior itu juga merupakan ilmu yang tak terasa, meskipun hanya sekedar bincang-bincang seperti ini. Saya Ada juga masukan-masukan belajar juga nih baru, dengan Ibu. Ibu. Iya, luar biasa, Ibu Iya. April, ya, kepala sekolah yang masih muda tapi energik dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Semoga saya bisa mengikuti jejak Bu April.
Makasih Bu ya, maaf sudah mengganggu, ini Enggak, Bu. sudah sore. Mm-mm. Saya mohon izin Ibu. Ya. Makasih. Terima kasih sekali lagi Mbak Ya. April ya. Mari Sama-sama Bu. Mari Bu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.